This komputer off. Baik, kita lanjutkan materi pada minggu ini ya. Materinya adalah queuing dan routing. Queuing adalah sebuah teknik bagaimana mekanisme data itu diurutkan gitu ya. Diurutkan kok ada mekanisme diurutkan? Ya logikanya karena misalkan sebagai contoh ini ada switching center atau kantor penyambungan ya. Di sini keluar kabelnya cuma satu, sementara kantor penyambungan ini dia melayani lebih dari satu user begitu kan. Ya. Misalkan di sini ingin mengirimkan pesan begitu ya. Ini juga ingin mengirimkan pesan. Nah, otomatis kan ya untuk dia bisa dikirimkan maka dia harus diurutkan gitu ya, diurutkan. Bagaimana mekanisme pengurutannya nanti kita akan bahas. Kemudian poin yang kedua adalah tentang routing. Routing atau dari bahasa Inggrisnya itu route. Kalau bahasa Indonesianya mencari jalur, proses mencari jalan begitu ya, mencari jalan, route. Reroute berarti mencari jalan ulang kalau reroute. Kalau routing berarti teknik mencari jalan. Mencari jalan apa? Ya mencari jalan message ini agar sampai kepada tujuan begitu. Message ini kepada tujuan. Kalau beberapa minggu lalu kita sudah membahas tentang teknik penyambungan ya, di mana salah satu informasi yang diperlukan dalam proses penyambungan atau switching adalah tujuan atau alamat tujuannya. Kalau dalam internet yang disebut dengan IP address, Internet Protocol Address, begitu ya. Nah, begitu juga kalau routingnya berarti bagaimana paket itu dilewatkan pada sebuah network, begitu. Kenapa routing diperlukan? Pertanyaannya kan begitu. Routing diperlukan untuk membuat atau untuk pengiriman paketnya itu bisa secepat mungkin, seoptimal mungkin begitu. Kenapa? Ya itu logika paling mudah. Semakin cepat sebuah paket sampai kepada penerima, maka kinerja jaringannya semakin baik. Kalau kinerja jaringannya semakin baik, maka usernya akan happy. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kapan itu routing diperlukan? Routing diperlukan apabila jaringannya ini ya dari titik sini sampai titik sini yang saya kasih merah ini kompleks. Kompleks bisa dikatakan lebih dari satu begitu ya. Seperti ini misalkan. Lebih satu mungkin ada di sini juga. Ini jalurnya ke sini terus ke sini. Kompleks atau lebih dari satu. Lah Pak, kalau misalkan cuma satu jalur, apakah perlu routing? Ya, perlu, tetapi tidak terlalu efisien. Artinya apa ya? Tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Karena kalau proses switching kan dia sudah, oh ini lewat sini,
lewat sini pasti gitu loh jalurnya. As the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, Dr. Siti Nurbaya, MSc, will be Alivia, suara kamu bocor. Oke. Nah, ketika jalurnya ini lebih besar dari satu, manfaat routing itu menjadi terasa karena tujuan awal dari teknik routing adalah menyampaikan pesan ini segera mungkin begitu. Nah, kondisinya bagaimana kalau misalkan ada 3 ini? Ya, kalau ini jalur pertama sibuk begitu ya. Sibuk, load-nya tinggi, kita bisa lewatkan melalui jalur yang kedua atau jalur yang ketiga gitu. Kemudian bisa ke sini dulu baru ke sini. Atau kalau di sini nyambung, nah ini akan lebih menarik lagi. Artinya lebih kompleks kan? Apakah misalkan dari A, B, C atau D ya, atau ABC atau ABD atau AB langsung destination, langsung ke E. Nah, ini menarik ya dalam proses routing. Apakah single hop, artinya single hop itu, jadi saya perkenalkan istilah, mungkin ada yang sudah kenal atau belum. Single hop adalah sebuah sinyal dikirimkan hingga diterima begitu ya. Misalkan istilah hop itu lompat begitu ya. Satu lompatan begitu. Satu lompatan ini berarti kalau ABE berarti kan 2 lompatan. ABE itu sama dengan 2 lompatan. Kalau ABCE berarti ada 3 lompatan. Gampang lah. Poinnya bukan itu, kalau itu sih gampang ya, ini ada 3. Poinnya, pertanyaannya apakah dengan jumlah hop yang sedikit itu akan memberikan kinerja yang paling baik? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Tidak selalu dengan hop yang kecil, yang sedikit itu akan memberikan kinerja yang baik. Nah, itu kenapa kita mempelajari routing. Oke. Mudah-mudahan pengantarnya clear. Oh ya, ini kredit untuk Pak Asfial, ini PPT dari Pak Asfial originally ya. Oke, lanjut. Nah, berbicara tentang apa namanya, queuing dan routing, kita akan salah satu elemennya ini adalah bagaimana sebuah pengirim mengirimkan ke banyak sumber, Nih, ada 3 at least. Unicast atau pengiriman dari satu transmitter ke satu receiver. Berarti ini khusus begitu ya. Ini orang lain tidak boleh menerima, iya. Orang lain tidak boleh menerima. Contohnya misalkan TV berbayar. TV berbayar atau telepon ya. Telepon rumah itu kan dari pengirim ke penerima itu ya hanya mereka yang tahu informasinya. Saya misalkan ngobrol dengan Alivia, ya hanya saya dan Alivia saja ya tema yang kita diskusikan misalkan. Misalkan Anindya Fawas seharusnya nggak bisa tahu gitu ya. Itu ciri dari Unicast. Kalau broadcast itu seperti siaran TV atau siaran radio ya, di mana ada satu pengirim diterima oleh banyak orang, di mana informasinya sama ya, sama, sehingga di sini tidak ada rahasia di antara kita, iya, karena menjadi publik, semua orang tahu begitu. Kemudian multicast ini apa namanya ya? Misalkan kayak apa? Ini misalkan
seperti operator lah. Operator ini ada pelanggannya, pelanggan. Nah, misalkan operator ini kan dari pelanggan ini, misalkan yang hijau ini sudah membayar tagihan, yang hijau, adapun yang merah belum. Mereka menerima message yang sama, tetapi hanya yang sudah membayar tagihan saja yang bisa membalas, begitu contohnya. Ya, bisa membalas ataupun bisa merespon, bisa memakai layanannya, begitu kira-kira. Itu contoh dari multicast. Ini mekanismenya macam-macam. Ada yang seperti itu, artinya mekanismenya mekanisme pulsa ya, artinya berbayar, sudah bayar atau belum, atau berbasis kode, jadi dienkripsi datanya. Jadi boleh jadi semuanya menerima informasinya, tetapi yang bisa baca itu hanya yang punya kodenya saja, misalkan yang hijau ini. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau IP ini bisa dikategorikan kepada multicast. Bahkan unicast juga bisa, tetapi kita masukkan apa namanya ke multicast karena unicast-nya pun ini berbasis code ya. Kita bisa misalkan mengakses WiFi di kampus ya, sama-sama orang mengakses WiFi tersebut, semuanya bisa begitu. Tapi antara yang satu dengan yang lain informasinya bisa beda kan. Yang satu mungkin lagi streaming YouTube, yang satu lagi WA-an, yang satu lagi buka emas, yang satu lagi yang lain lagi, misal lagi ngegame gitu. Nah, cirinya multicast ini di-driven atau di latar belakangi oleh receiver penerimanya. Jadi penerimanya mau minta apa begitu kan. Misalkan saya di kampus ya, misalkan dengan mengakses akses point yang sama, saya ngegame, ngegame. Ngegame, Alivia mungkin nonton drakor, ya macam-macam. Itu kan di request dari tiap-tiap individu seperti itu. Oke, ini tidak terlalu penting. Kita sudah membahasnya. Ada sebuah jaringan yang levelnya wide area, levelnya kota besar ya, atau bahkan negara, WAN gitu ya, wide area network, wide area core. Sebuah network biasanya membutuhkan istilahnya penyambungan ya. Jadi penyambungan itu tidak hanya di level misal level kabupaten ataupun level kampus, tidak, atau bahkan level mungkin office ya, tidak ya. Penyambungan ya tetap ada sampai levelnya yang nasional, yang mungkin yang kota besar begitu. Nah, ini yang merah-merah ini yang maksudnya adalah core atau core, mungkin bahasa yang kita dengar server begitu ya, karena core sebenarnya isinya server lah ya, komputer gitu ya. Dia tugasnya untuk melakukan switching. Gitu. Kalau server atau core yang melayani levelnya nasional ya disebut wide area core. Kalau server yang melayani levelnya kabupaten ya dia disebut sebagai central office atau ya server lokal begitu ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, lebih dalam lagi kepada routing ya, jenis-jenis routing ada yang disebut dengan dynamic non-hierarchical routing. Dynamic non-hierarchical routing. Dinamik karena dia berubah jalurnya, milih jalurnya itu berubah dalam 24 jam menjadi kurang lebih 10 periode. Jadi mungkin setiap 2,4 jam routingnya diupdate begitu ya. Routingnya diupdate.
routing tabel kemudian di-download ke masing-masing central office atau dari level nasional, server nasional di-download routing tabelnya itu ke masing-masing office. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah ketika sebuah jaringan itu bebannya naik, maka user yang akan menelpon itu diberikan dua opsi begitu. Ini dynamic. Maksudnya intinya kayak gini ya, dynamic itu. Sebuah user mau nelpon. Ini switching office ya. Ini levelnya di kabupaten biasanya. Nah, ini di reserve nih. Sebagai bentuk sebuah pelayanan, sekali nelpon ini dia nge-reserve dua jalur ya. Tujuannya apa? Ya biar misalkan satu putus ya, unexpectedly ya, secara tidak disengaja misalkan, dia bisa langsung switch ke jalur yang lain. Namun metode seperti ini ya, ini kurang efisien, yakni ada efek yang disebut dengan metastability. Metastabil. Ya memang stabil tapi agak meta itu kan semacam tidak firm ya. Metastatistika terus meta information misalkan yang ada di internet gitu ya. Itu kan sebagai apa ya, stability yang ya secara statistik atau secara rata-rata stabil begitu ya. Tapi tidak firm, tidak apa sih namanya, konstan gitu ya. Nah, ini akan mengurangi atau mendegradasi mengurangi kapasitas dari jaringan itu sendiri. Karena begini, ketika satu user ini memblok dua hop ini, maka otomatis ini nggak bisa dipakai pada waktu yang sama, tidak bisa di reserve untuk yang lain. Padahal nanti pakainya cuma satu begitu. Artinya bila ada 10 jalur, ini misalkan jalur ini total ada 10, yang bisa dipakai bersamaan itu hanya 5 ya, untuk proses setup routingnya ya, pada proses setup routing, karena ini khusus pada setup routing, bukan pada proses penelponnya. Kalau nelpon bisa dipakai lagi, tapi pada saat menyambungkannya ini, mencari jalurnya itu kita secara bersamaan hanya bisa 5 jalur saja yang efektif. Kira-kira seperti itu. Ini yang disebut dynamic non-hierarchical routing. Kemudian karena ada masalah itu, maka ditingkatkan lagi nih tekniknya yang disebut dengan TSMR atau Trunk Status Map Routing, di mana switch ini diberi kemampuan mengukur kapasitasnya. Misalkan sebuah switch dia mampu menyambungkan begitu ya, menyambungkan 10 begitu. 10 user. Nah, ini setiap waktunya ini dimonitor. Apakah sudah 10 atau 5 atau 7 begitu ya. Nah, berdasarkan informasi ini,
berdasarkan load yang dialami oleh tiap-tiap switch, ini akan dilaporkan ke core network-nya atau core servernya di sini ke atas. Tujuannya apa? Ya sebenarnya mekanisme pelaporan aja biar atasan itu tahu kondisi kita, load kita itu sudah besar gitu misalkan. Ini kita bisa analogikan misalkan kita bekerja pada sebuah instansi. Pada sebuah instansi penting juga kita mempunyai workload atau beban kerja. Nah, beban kerja ini yang seharusnya menjadi acuan ya. Berapa beban kerja yang harus kita terima. Kalau misalkan kita sudah terlalu sibuk, ya kita lapor ke atasan gitu. Pak atau Bu atau bos, saya sudah load-nya banyak nih, schedule saya hari ini ada meeting ini, itu, ketemu klien dan lain sebagainya. Lapor. Sehingga si atasan ini bisa mengalokasikan ke penugasan ke yang lain. Kira-kira seperti itu. Konsep dari trunk status map routing. Oleh karena itu di sini core network menghitung proses routing yang baru ya. Dan proses routing ini berubah kan karena load-nya kan berubah. Load-nya berubah karena user itu sifatnya kan random ya. Random. Sehingga ini perlu update kan, update. Nah, threshold-nya itu maksimum perubahannya itu 12,5% ya. Perubahan routingnya dibatasi sampai dengan 12,5%. Kenapa perlu dibatasi? Mungkin ada yang bertanya. Ya karena kalau sering ganti-ganti nanti message-nya nggak sampai-sampai, kasihan gitu. Tujuannya routing itu kan biar message-nya sampai-sampai. Tetapi kalau arahnya dirubah-rubah terus nanti pusing, dalam artian ya ada yang nanti muter-muter gitu ya. Analoginya adalah misalkan jalur di Jakarta begitu ya. Misalkan kalau pagi hari mungkin sebelum pandemi pagi hari ada modifikasi arah, ada yang dibikin satu arah, ada yang bikin dua arah, ada yang mungkin ditutup begitu ya. Nah, kalau perubahan itu terlalu sering, kita sebagai orang Jakarta pun ya, orang yang domisili di situ, itu akan pusing kan, gitu. Kira begitu juga sebuah network atau sebuah informasi yang akan lewat begitu, sama, kira-kira seperti itu. Jadi dibatasi perubahannya 12,5%. Jadi pusing-pusing ya jangan banyak-banyak. Nah, ini lebih advance lagi. Yang disebut dengan real-time network routing. Kalau tadi itu kan kalau sebelumnya ini yang trunk status map routing, dia si core network-nya itu mengetahui status dari trunknya. Kalau di sini dia lebih advance lagi. Masing-masing user ataupun saya ulangi, pengirim dan penerima itu mengetahui jalur yang akan dia lewati. Ya. Itu akan jauh lebih baik. Jadi sifatnya itu distributed ya. Tiap-tiap user bertanggung jawab atas jalurnya sendiri. Sebagai contoh, saya misalkan pingin misalkan dari UI pingin ke
Bandara Soekarno-Hatta. Kan jalurnya macam-macam. Jalurnya macam-macam, misalkan dari UI naik KRL, kemudian dari KRL, dari stasiun Manggarai naik ke kereta bandara. Bisa kan? Atau dari KRL turun di Cikini, dari Cikini naik Grab, boleh langsung. Macam-macam. Atau dari UI langsung ke bandara naik bis Damri, bisa. Atau naik Grab, taksi, dan lain sebagainya. Macam-macam. Nah, kita sebagai penggunanya diberi kemampuan untuk menghitung jalur yang akan kita lewati. Ya, sebagai contoh, kita bisa memanfaatkan fasilitas Google Map kan. Kita misalkan kalau naik KRL terus nyambung kereta bandara berapa jam, kalau naik taksi berapa jam, kalau naik bis berapa jam. Nah, kita tahu. Nah, dengan mengetahuinya, kita bisa memilih switch begitu. Kira-kira seperti itu dari sisi pengirim, dari sisi pengirim. Nah, kalau dari sisi penerima, mekanismenya sama, tapi melihat incoming path-nya atau incoming jalurnya, jalur yang akan dilalui oleh si orang yang menghubungi kita. Yang mana yang kosong? Oh, misalkan di bandara ada siapa nih? Ada Bilal. Bilal mengetahui, memberikan informasi ke saya. Pak Ajib, sebaiknya Bapak pakai KRL saja. KRL nanti nyambung ke bandara. Karena kalau melihat dari sini, kayaknya penumpang KRL-nya sedikit begitu. Kayaknya lebih nyaman itu, kemudian lebih terjadwal begitu kan. Sampai di sana juga tidak ngantri parkir begitu, misalkan begitu contohnya. Oke. Kita lanjutkan ke routing message. Routing message mengartikan bahwa message yang digunakan untuk membentuk proses routing. Loh, kenapa diperlukan? Ya, karena itu kan untuk pertukaran informasi, misalkan informasi dari core ke masing-masing kantor office-nya ya, ke distributed office-nya. Ya itu kan sebuah message juga kan. Iya. Kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada connection oriented routing dan connection less routing. Ada connection yang berbasis routing dan ada yang connection yang tidak berbasis routing. Contohnya adalah broadcast. Ya, broadcast ini connection yang less routing. Ya. Nah, kalau connection yang oriented routing itu contohnya ya internet ya, IP addressing. Kemudian ini kita bedakan lagi, ada broadcast routing, centralized routing, distributed routing, dan static and dynamic routing. Okay. Broadcast routing atau yang disebut dengan CSMA, ya. CSMA bisa dicek di internet, adalah singkatannya itu Carrier Send Multiple Access. Carrier Send Multiple Access, ya, ini pengirim itu bisa mengetahui jalur yang kosong. Itu carrier sense, berarti carrier yang bisa mengetahui, ya, bisa mengetahui yang mana yang kosong kemudian digunakan untuk koneksi. Contohnya adalah broadcast, ya, broadcast, dia membroadcast, informasinya sama. Karakteristiknya dia simple, sederhana.
kemudian cocok untuk network yang kecil, tidak kompleks, dan traffic yang rendah, ya. Jadi tidak cocok untuk traffic yang tinggi dan moderat sampai tinggi, gitu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini small network parameternya apa? Kemudian moderate traffic ini ukurannya berapa? Kalau berbicara tentang nominal, ini sangat tergantung pada aplikasinya, ya. Jadi kita tidak bisa, bukan tidak bisa, kita bisa menentukan, tetapi berbasis aplikasi tertentu, gitu. Sebagai contoh, small network-nya jaringan TV nasional dengan jaringan internet itu beda, small network-nya. Kemudian ukuran traffic untuk televisi nasional dan untuk ukuran traffic internet juga berbeda. Untuk lebih, misalkan kalian ingin ngecek yang dimaksud dengan small network, bisa refer pada jenis aplikasi masing-masing, ya. Misal yang disebut dengan small network for IP, for internet protocol atau for internet, itu levelnya apa. Jadi sebagai contoh, kalau dalam jaringan, ya, CSMA itu digunakan untuk IoT device itu menggunakan CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Karena IoT itu kan ngirimnya tidak terus-menerus, tetapi dia periode tertentu. Sebagai contoh, Sigfox, ya. Sigfox itu satu hari itu paling hanya mengirim, ya, 5 kali, gitu, 5 kali pengiriman. Kemudian LoRa juga kita bisa setting pengiriman datanya itu tidak continuous. Maksud saya tidak terus-terusan, ya, tidak bursting. Tetapi kita bisa setting, misalkan ngirim datanya tiap 1 jam atau 1 jam ngirim 5 kali, itu bisa. Ini contoh di IoT. Tipikalnya datanya itu kecil, ya, tidak banyak, ya. IoT berarti cocok, ya, dengan nomor 3, not for moderate to heavy traffic, ya. Kemudian small network, ya. Beberapa aplikasi IoT itu biasanya digunakan untuk aplikasi yang terbatas, ya. Beberapa waktu lalu ketika tahun 2018 kalau nggak salah, saya pernah ada tugas ke Inggris. Kemudian di sana saya ngorder pizza, ya, pizza. Mekanismenya adalah saya ngorder, kemudian setelah bayar kan ada nunggu pizzanya dibuat. Nah, saya dikasih semacam kotak, lingkaran lah, plat lingkaran begitu. Nah, itu sebagai IoT. Jadi ditukar nanti, itu sebagai penanda saja, ya. Nanti itu dibawa, ditaruh meja. Misalkan nanti itunya berkedip, ada LED-nya, platnya itu ada berkedip, artinya pizza saya sudah jadi. Nah, itu range-nya, ya, kita fokus pada range-nya. Cakupannya ya hanya, ya, 1 toko aja, tidak luas. Itu
Itu contoh aplikasi dari CSM, routing. Kemudian ada centralized routing atau routing yang dikendalikan oleh core network ya. Itu. Nah, biasanya ini berbasis star atau hierarki. Hierarki itu bertingkat. Ada yang level nasional, level internasional, ada yang level kota besar begitu ya, dan ke bawah dengan cakupan yang lebih kecil. Nah, centralized routing ini biasanya berbasis static routing, di mana jalur routingnya itu sudah ditentukan di list dalam sebuah tabel di central routing. Implementasinya relatif simple karena ya kita tinggal download tabelnya, kemudian dikirim ke tiap-tiap tiap-tiap local network. Ya, local network tinggal pakai. Oh, misalkan nih saya contohkan, ini core networknya. Bagi contoh ini ya, ini misalkan ada Jakarta, ini Semarang, ini Surabaya. Misalkan ada sebuah sambungan dari Jakarta ke Surabaya, kita tinggal lihat central routing table-nya. Oh, kalau dari Jakarta misalkan cukup langsung lewat Jakarta, Semarang, Surabaya. Begitu. Tidak ada pilihan lain. Misalkan begitu. Jadi si kantor penyambungan ini tidak perlu mikir, tinggal di forward aja. Karena tidak mikir, maka ada kemungkinan terjadinya bottleneck. Ya. Karena semua orang memforwardnya ke situ gitu ya. Sebagai contoh apa nih? Kita misal koneksi Indonesia ya. Indonesia itu mempunyai national gateway atau gerbang internet nasional, itu ada 3 lewat Batam, Jakarta, sama Sulawesi. Batam, Jakarta, Sulawesi. Nah, misalkan semua orang dilewatkan lewat Jakarta semuanya, gitu. Ya akan terjadi bottleneck di Jakarta, gitu. Kenapa? Ya karena tadi kita menggunakan static routing, kemudian si switch-nya tidak tahu bebannya, jadi tinggal forward aja, ternyata di sana numpuk, maka terjadi bottleneck, antrean yang panjang. Kemudian terkait dengan kemungkinan errornya itu single point of failure. Single point dalam artian ya karena rekomendasinya cuma satu gitu ya, lewat Jakarta. Kalau Jakarta down ya sudah, titik itu saja yang down, tidak merembet ke yang lain. Itu yang dimaksud dengan single point of failure.
Kemudian yang distributed routing, routing table on several nodes. Jadi tiap-tiap switching center itu mempunyai otoritas membuat routing table sendiri. Jadi sebagai kantor penyambungan atau switching center, dia bisa menentukan, mempunyai otoritas paket yang saya terima ini akan saya kirimkan lewat jalur mana, begitu. Nah, itu yang, dan di setiap tiap switching center itu tabelnya isinya beda ya, isi dari tabelnya itu beda. Nah, keuntungannya tidak ada no single point of failure, karena karena dia mempunyai kemampuan untuk memilih jalur kan, karena dia punya kemampuan memilih jalur, maka terjadinya bottleneck atau single failure itu bisa diantisipasi. Tetapi tantangan yang lain adalah routing tabel update problem. Ya, ini memerlukan ya, setiap switching itu memerlukan update, harus diupdate. Karena apa? Karena kondisi setiap jalur itu kan berubah terus menerus gitu, tergantung dari karakteristik dari usernya kan. Kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi dengan pasti, karena sifat dari user kan random. Ada yang pingin nelpon sekarang, ada yang pingin nelpon besok, yang sekarang ada 10, 1 menit berikutnya cuma 2, nah itu mungkin. Nah, kondisi jaringannya itu kan terus berubah. Nah, terus berubah untuk mendapatkan kinerja yang terbaik tentu harus diupdate. Nah, kalau kebanyakan update, ini juga tidak baik. Kalau terlalu banyak update, ya itu nanti muter-muter terus di message-nya. Oh, lewat sana diputer ke sana, lewat sana puter lagi ke sini. Karena diupdate begitu. Khususnya ketika update-nya itu terlalu sering, sehingga waktu update-nya itu lebih kecil dari waktu yang dibutuhkan untuk melakukan atau mengirimkan informasi dari pengirim sampai dengan penerima. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian complicated to implement, yes. Karena tiap node itu harus mempunyai kemampuan ya, at least spesifikasi dari alatnya harus tinggi, clock-nya harus besar, RAM-nya harus besar ya, servernya untuk routernya begitu. Static and dynamic routing, ini routing dibedakan berdasarkan static dan dynamicnya. Static artinya rutenya sudah ditentukan sebelum network itu hidup. Nah, jadi sebelum network itu hidup, jalurnya sudah ditentukan. Maksudnya network itu hidup apa? Network hidup itu ya siap melayani customer, siap mengirimkan informasi. Itu yang maksudnya network yang hidup. Simple but inflexible. Sederhana, ya sederhana lah, static. One apply and forget it, gitu kan. Once apply and tidak perlu direkonfigurasi atau tidak memerlukan konfigurasi ulang. Infleksibel, ya infleksibel karena kalau ada terjadi bottleneck sulit untuk diatasi begitu. Ya kalau sudah given segitu, ya sudah. Kalau misalkan networknya lagi tinggi, biar load-nya tidak terlalu besar, ya kita nunggu, akhirnya nunggu kan. Gitu. Nah, solusinya ini ada dynamic routing. Routing tabelnya diupdate, di-adjust ya, setiap periode disesuaikan dengan trafficnya,
disesuaikan dengan error rate-nya, disesuaikan dengan kondisi dari jalur terbaik, ya. Fleksibel, yes, ya. Tapi di sini overhead-nya juga besar. Jadi istilah message routing-nya itu besar, relatif lebih besar dari statik, ya. Karena kalau statik sekali setting sudah selesai, tapi kalau yang dynamic kan kita harus di-update dari waktu ke waktu, dari tiap periode. Complicated to implement, yes. Particularly require high spec of device, high spec of router, ya. Membutuhkan router dengan spek yang tinggi. Interconnecting network atau jaringan, bagaimana sebuah jaringan itu bisa saling terhubung. Ini mirip, ya, ada yang disebut dengan TCP/IP, kemudian ada internet, ada intranet, dan ada extranet. Kemudian hubungannya dengan scaling. Scaling itu perluasan, ya, perluasan. Kenapa perlu perluasan? Ya karena misalkan kita melayani satu kota, kemudian kota lain juga kayaknya membutuhkan layanan kita atau ada potensi peluang bisnis. Oleh karena itu kita perlu melakukan ekspansi, kan, menggelar jaringan. Nah, proses penggelaran jaringannya kan harus ditentukan nih level-levelnya. Makanya tadi ada yang level lokal, ada level provinsi, ya, interlokal, begitu. Ada yang level nasional. Nah, ini maksud dari hierarchical routing. Scaling proses perluasan, ya. Kemudian kalau yang dari administrasi otonominya ini terkait dengan kebijakan, ya. Kebijakan bagaimana mengelola tiap-tiap network. Kemudian yang hierarchy routing, dia mengagregat, ya, router menjadi sebuah region yang disebut dengan autonomous system. Kemudian router yang berada di satu wilayahnya kita bisa atur sedemikian rupa menggunakan satu jenis routing protokol. Sebagai contoh ini penggunaan jenis router tertentu, ya, dengan protokol tertentu pada wilayah yang sama yang disebut dengan misalkan intra autonomous system. Ya, ini misalkan dalam satu kota. Atau kemudian ini juga gateway itu bertanggung jawab bagaimana dia mengkomunikasikan, mencarikan jalur ke luar kota. Itu yang fungsi dari gateway router. Ini contohnya. Di sini ada, kita fokus kepada gambarnya. Di sini ada sebuah kelompok-kelompok yang biru, pulau-pulau. Ini menunjukkan intra router, ya, intra router dengan gateway. Misalkan ini berarti satu biru, ini antara A dan B itu menjalankan protokol yang sama. Ini yang ini juga menjalankan protokol yang sama atau menggunakan device yang sama. Kemudian di mana
tiap-tiap yang diangkat ke atas ditentukan sebagai gateway routernya. Gateway routernya. Kemudian antar wilayah ini tidak harus menggunakan protokol yang sama, misalkan ya, itu dimungkinkan. Maaf. Oke, sorry. Oke, kita lanjutkan. Ini masih pembahasannya sama. Sebagai contoh, ini adalah praktek pengiriman informasi dari komputer H1 ke komputer H2. Dia melewati jaringan yang berbeda, ya. Ini lokalnya, ya. Melewati router D, B, C. C ini sebagai gateway routing. Kemudian dari C, AC sebagai gateway, dia ngirim ke B, kemudian turun ke kelompok B di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang biru adalah intra, yang hijau adalah inter. Kita fokus lagi ke apa? Ke scaling. Scaling pada IP addressing. Nah, ini kita bisa apa namanya? Bisa bedakan ya, dalam IP network ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Apa bedanya kelas A ke kelas D? Kelas A ke kelas D artinya apa sih istilahnya, intra networknya semakin kecil. Ini adalah jaringan intra networknya. Ini jaringan intra networknya. Di sini nggak ada intra networknya. Nggak ada intra networknya. Artinya kita bisa pakai kelas A ketika klien kita banyak. Klien kita banyak dan jaringannya itu lebih sedikit dari jumlah klien. Kemudian akan semakin sedikit apabila perbandingan antara klien dan networknya ini semakin proporsional dan hostnya semakin kecil, ya. Semakin kecil di sini, hostnya semakin kecil, artinya kliennya semakin kecil. Nah, untuk yang kelas A itu dari 1.1 sampai dengan 127 255 255 255. Kemudian kalau yang kelas B, kelas C, kelas D seperti ini. Awalannya menandakan ini aja sih. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Oke. Kita lanjutkan. Ini contoh mekanisme routing. Sebagai contoh tahap pertama, 1, seseorang akan menelpon nomor telepon 2000. Kemudian office-nya ini akan memforwardkan sambungan tersebut, ya, ke router misalkan central point-nya ya di kota tersebut.
melalui sebuah jaringan yang dari office ini ke router yang ada di kota. Kemudian dari router yang ada di kota, kemudian diteruskan lewat pusat. Lewat pusat, kemudian ini melalui masuk ke router, ya, router di tingkat kota yang ada di tujuan, kemudian disambungkan menuju ke terminal atau telepon rumah tujuan. Nah, ini maksudnya apa? Di sini ada kemungkinan bahwa sebuah layanan telepon ini bisa disalurkan lewat internet, bisa disalurkan lewat PSTN. PSTN yakni jaringannya si telepon rumah begitu. Misalkan kalau pertama misal orientasinya pertama lewat jalur internet, tapi ternyata di sini tidak ditemukan, misalkan ada something error di sisi routernya, kemudian di sini bisa diroutingkan ke lewat jalur PSTN. Tapi pada kenyataannya itu terbalik. Terbalik, kok bisa? Khususnya misalkan kalau ada saudara Anda yang di luar negeri atau relatif atau teman begitu ya. Telepon yang benar, yang kalau mereka itu fair, itu misal kita telepon lewat HP ya, HP lah. HP tapi bukan pakai WA atau pakai Skype ya, tapi benar-benar pakai konvensional dengan mencet nomor tujuan. Itu kalau mau fair sebenarnya dia harusnya lewatnya jaringan sini. PSTN kemudian ke sini. Kualitasnya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia menggunakan circuit switch. Circuit switch. Berbeda dengan lewat internet. Kalau lewat internet kan jaringannya enggak dedicated, tapi base effort kan. Base effort. Kalau mau fair sebenarnya dan kita menjaga kualitas, ya semuanya ini suara kita itu dilewatkan lewat jaringan PSTN. Tetapi lewat jaringan ini mahal. Mahal ya, karena teknologi lama lah. Teknologi lama kemudian dia kan satu jalur hanya bisa dipakai untuk satu orang atau satu komunikasi yang sedang terjadi. Berbeda kalau internet kan dia satu jalur, dia bisa dipakai untuk banyak orang. Nah, biasanya dari sini itu kalau kita pingin murah, ini lewatnya pakai internet begitu ya. Biasanya si operatornya misalkan biar lebih murah biayanya, dia lewatkan pakai internet gitu. Lewatkan pakai internet. Nah, ketika pakai internet dari sisi penyelenggaranya jadi lebih murah. Tetapi dari kualitasnya dia bisa turun. Nah, kemudian misalkan kita pakai Skype. Kalau pakai Skype itu mekanismenya kebalik. Ya, misalkan kita pakai telepon ini Skype. Kemudian Skype itu kan kita bisa nelpon rumah tujuan kan ya.
Misal kita bisa nelpon misal 021 727 0078. Ini punyanya DTE. Nah, ini kita bisa nelpon ke sini kan, walaupun ini jaringannya internet. Nah, ini internet baru di negara tujuan atau di switching office terakhir ini di convert ke jaringan PSTN. Jaringan PSTN nomor telepon yang dituju. Nah, kenapa Skype bisa murah? Karena dia tidak menggunakan jaringan ini PSTN. Dia menggunakan jaringan internet, baru di sisi sini disambungkan ke jaringan telepon biasa. Makanya kalau kita nelpon seseorang ya, mencet nomor, kita nyambung, tapi orang yang di sana itu akan menerima nomor telepon yang berbeda-beda kan. Anda misalkan satu hari nelpon satu orang yang sama 10 kali. 10 kali satu hari. Nah, orang yang kita telepon akan menerima nomor telepon yang berbeda-beda. Iya, kira-kira seperti itu. Ini tadi yang saya jelaskan, jadi penggabungan jaringan PSTN dan jaringan internet. Contohnya adalah tadi Skype. Oke. Kemudian kita fokus ke sistem queuing, pengurutan. Sebenarnya queuing itu apa sih begitu ya? Queuing itu sebenarnya menjadi salah satu parameter jaringan baik atau kurang baik. Secara sederhana, semakin besar nilai queuingnya, maka jaringan itu berarti kurang baik. Karena ngantrinya lama begitu. Semakin kita lama ngantri, berarti jaringannya itu kurang bagus lah, gampangannya begitu. Ini contoh. Sini. Dimodelkan ya, ada sebuah customer. Setiap customer yang masuk ini akan diproses oleh server sebagai pengelolanya. Server bisa, contohnya adalah mekanisme penyambungan lah. Server salah satunya. Menyambungkan, itu kan mekanisme yang dilakukan oleh server. Nah, proses penyambungan ini kan harus nunggu orang lain pakai gitu ya. Nah, di sini proses menunggu ini menjadi parameter bagus tidaknya sebuah jaringan. Semakin banyak antriannya, jaringannya semakin jelek. Begitu pula queuing ini bisa menunjukkan sebuah besar kecilnya buffer. Buffer ini bisa digunakan untuk waiting room, ya, waiting room. Tempat menunggu sebelum dia diproses atau disambungkan ke ke jaringan. Nah, karena parameter queuing ini penting, maka banyak yang mempropos bagaimana menghitung queuing ini dikaitkan dengan kinerja dari jaringannya. Sebagai contoh adalah untuk mengukur server utilization atau load dari server. Kemudian bisa untuk mengukur panjangnya waktu tunggu, lamanya waktu tunggu, bisa untuk mengukur seorang customer itu dilayani atau delay of customer to be served, ya, untuk dilayani. Dengan hasil ini
Maka atau dengan informasi ini maka bisa digunakan untuk mengupgrade sistemnya. Misalkan untuk menentukan jumlah server minimum, untuk mengurangi bottleneck, atau untuk mempertimbangkan sistem desain yang lain. Jadi sebelum jaringan itu dibangun atau dideploy ya, analisa queuing ini menjadi penting karena akan menilai kinerja atau mengestimasi kinerja sebuah jaringan. Nah, ini contoh sederhananya adalah dimensioning of buffer. Jadi kita menentukanlah buffernya berapa gitu kan. Kebutuhan buffernya berapa. Kalau misalkan jumlah usernya tertentu, jumlah servernya berapa gitu kan. Untuk menghitung berapa jumlah terang, kemudian juga untuk menghitung berapa jumlah throughput. Throughput ini penting, jadi throughput itu mengukur seberapa besar paket itu disampaikan ke titik tujuan. Throughput adalah kemampuan jaringan, bisa dikatakan ya, kemampuan jaringan mengirimkan informasi dari pengirim ke penerima dengan baik. Itu throughput. Sampai pada penerimanya gitulah. Itu throughput. Nah, biasanya queuing ini bisa diukur dari rata-rata waktu tunggu. Kemudian rata-rata respon time, waktu respon dari servernya ini. Rata-rata penggunaan atau utilization server. Kemudian aktivitas yang bisa dilakukan adalah proses distribusi customer ini ke beberapa antrian ya, biar mengurangi waiting time dan respon time ini. Distribution of the number customer di sistem. Jadi misalkan kita punya 2 sistem atau 3 sistem, ada user yang masuk ke sistem pertama terlalu banyak, kita bisa override ya. Kita bisa pindahkan, transfer, distribusikan ke sistem yang lain. Kemudian kita bisa mengukur berbasis probability. Jadi ketika buffernya ada 10, misalkan kita bisa ukur kalau berbasis probability. Kenapa berbasis probability? Ya karena kembali lagi behavior user itu random. Makanya keterisian dari buffernya ini bersifat probable atau kemungkinan atau probabilitas. Beberapa sistem yang beberapa sistem queuing berbasis mekanismenya, pertama adalah berbasis waktu kedatangan. Kemudian berbasis waktu layanan, berbasis jumlah server, kemudian berbasis waktu tunggu. Oleh karena itu, kita bisa kelompokkan menjadi beberapa jenis ya. Pertama adalah FIFO, first in, first out. Jadi siapa yang datang duluan, dia akan keluar duluan. Atau LIFO, last in, first out. Last in, first out. Yang datang terakhir, yang keluar duluan. Kemudian ada yang random. Ya, random. Kemudian ada yang round robin, ada yang berbasis priority. Iya, priority. Round robin ini ini berbasis
kondisi dari sistem round robin. Ini bisa ditemui dalam resource allocation di komunikasi nirkabel. Resource allocation di communication nirkabel atau nirkabel communication. Ini kalau priority ini di internet ya. Priority misalkan ada beberapa level aplikasi, ada level yang time sensitive ya. Misalkan suara, aplikasi telepon, aplikasi conference, browsing itu berdasarkan priority. Tiga karakteristik dari model queuing. Pertama adalah proses input, kemudian yang kedua adalah mekanisme servisnya, kemudian adalah kriteria queuing-nya atau teknik queuing-nya. Tadi teknik queuing-nya ini ada FIFO, LIFO, random, round robin, dan priority. Kemudian service mekanismenya ini dilakukan oleh server dan proses pelayanannya atau processing time-nya itu berapa gitu. Ini karena itu menentukan, karena semakin cepat processing time-nya maka kita akan semakin banyak melayani user. Artinya semakin banyak karena tidak perlu menunggu, waktu tunggunya semakin kecil. Input proses ini in term of time arrival, intern arrival time, jadi berbasiskan waktu kedatangannya. Maksudnya apa? Khususnya dalam jaringan nirkabel, karena dia pemancarannya itu bersifat omni ya, omni ke segala arah, titik si receiver ini akan mengalami atau menerima sinyal secara multipath, jadi dari berbagai arah. Nah ini penting, akan mempengaruhi proses queuing. Kemudian kalau misalkan dalam internet ya, internet ini paket misal dalam router satu kantor gitu ya, beberapa ada yang memakai internet secara bersamaan, maka banyaknya user yang mengakses itu menjadi concern dalam proses, dalam model queuing ini. Semakin banyak usernya, maka prosesnya, input prosesnya semakin lama. Ibaratnya orang yang mau daftar gitu ya, daftar vaksin. Daftar vaksin, ketika banyak pendaftarnya kan administrasinya itu loh. Sebelum disuntik kita harus fotokopi KTP, KK, dan lain sebagainya. Proses itunya yang lama. Ini mempengaruhi dari proses queuing. Ini contoh mekanisme queuing pada sebuah server, single server ya. Apa saja sih yang terjadi? Di sini ada proses population of customer. Population of customer maksudnya apa? Mengumpulkan customer ya yang mau diproses. Population of customer. Apa saja yang dihitung? Arrival time rate, kedatangannya, inter arrival time, jadi jeda waktu kedatangannya. Kemudian dari situ ada proses antri, ya. Antri ini bisa diukur, misalkan user ini yang saya tandai merah, ini dia bisa sampai di proses ini membutuhkan waktu berapa. Ya, kemudian untuk satu user, kalau rata-ratanya berapa? Kalau misalkan ada N user ini rata-ratanya berapa? Nah, ini rata-rata ini yang dihitung menggunakan service min service time.
Nah, di sini server itu mekanismenya apa? Queuing disiplinnya. Apakah FIFO, LIFO, random, begitu ya. Kalau FIFO, first in, first out, berarti kalau ini masuk, berarti ini akan keluar. Ini masuk, keluar. Ini masuk, keluar. Ya, ini masuk, diproses, keluar. Kalau yang last in, first out, berarti di sini di servernya ditampung dulu nih. Ditampung, set. Di sini tampung 1, 2, 3. Oh, berarti proses buffernya di sini ya, ditampung. Set. Oke, sudah memenuhi kuota. Sudah memenuhi kuota misalkan 10. Oke, yuk diproses. 1. Yang terakhir, ya. 2. Ya, dan seterusnya. Dan yang lain, misalkan random, apa? Ada random, kemudian ada round robin, ada yang priority. Priority tadi kalau misal di aplikasi berbasis kelas aplikasinya. Oke, selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan.